Shalom para sahabat, jumpa lagi dalam online. Judul kebenaran firman Tuhan kali ini adalah Tanah Hati yang Baik. Diambil dari bacaan di dalam perikop Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Tetapi ayat emas yang akan kita renungkan secara khusus adalah di ayatnya yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari semua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ini adalah salah satu favorit perumpamaan yang saya sukai. Karena sungguh saya merasa ini adalah satu perumpamaan yang sangat penting. Dan menurut saya ini adalah satu perumpamaan yang sesungguhnya meringkas dari semua apa yang kekristenan harus lakukan dan kerjakan. Dan ini pula adalah kunci yang membuka kekristenan itu bertumbuh atau mati. Kalau kita membaca, kita akan tahu bahwa kata kunci di dalam perikop ini adalah tentang mendengar. Jadi kata mendengar ini menjadi satu penekanan yang sangat penting. Mengapa? Karena sesungguhnya jika kita gagal untuk mendengar firman Tuhan dengan baik, arti mendengar tidak hanya mendengar, tetapi sesungguhnya menyimpan, merenungkan sampai melakukan. Tetapi kalau kita tidak cukup cerdas di dalam mendengarkan firman Tuhan, mustahil sesungguhnya kita bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Mustahil hidup kita bisa menghasilkan buah, apalagi sampai berkali-kali lipat seperti apa yang firman Tuhan harapkan, bahwa dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita akan menyimak perikop ini. Kalau kita baca bahwa perikop ini mengungkapkan 4 jenis tanah. Hati kita sesungguhnya termasuk dari tanah yang mana ketika merespon firman Tuhan. Yang pertama adalah pendengar firman yang tidak mengerti tentang datangnya si jahat, yang diumpamakan dengan burung yang kemudian merampas benih yang ditaburkan di hati orang itu. Karena benih itu sesungguhnya di dalam perumpamaan itu jatuh di pinggir jalan. Ini berbicara tentang orang yang firman Tuhan itu tidak didengar sesungguhnya. Jadi hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, dan tidak pernah jatuh sesungguhnya di dalam hati. Ini berbicara orang yang tidak konsen sama sekali di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ketika hampir 3 bulan saya di Korea, saya melihat satu pemandangan ketika jam ibadah, hampir satu gereja tidak membuka HP. Artinya ketika firman Tuhan disampaikan, mereka tetap konservatif membuka Alkitab secara manual. Memang itu tidak jaminan sesungguhnya, karena tren sekarang kita lebih praktis menggunakan HP. Tetapi yang saya mau lihat dan tekankan adalah bagaimana mereka berkonsentrasi untuk tidak melakukan yang lain kecuali hanya fokus
Karena tidak tahu ketika kita buka ayat kemudian kita terpancing, tergoda buka WA, YouTube bahkan atau yang lain. Jadi sesungguhnya ketika orang tidak mendengar dengan baik, sesungguhnya sulit sekali dia untuk bisa merenungkan apalagi berbuah. Sesungguhnya mendengar ini juga sulit bagi orang-orang yang memiliki kesombongan-kesombongan. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang sudah merasa S1, S2, S3, bahkan mereka yang sudah belajar teologi. Sesungguhnya saya mau sampaikan, seringkali mereka adalah orang-orang yang sulit mendengar firman. Termasuk sesungguhnya adalah hamba-hamba Tuhan. Ada kesombongan yang ada bahwa seolah mereka sudah mengerti. Saya pernah memikirkan mengapa Tuhan Yesus memilih orang-orang yang dari kalangan sederhana. Tuhan Yesus tidak datang ke sebuah universitas dan memilih orang-orang cerdas pandai. Karena hati-hatilah, kalau kita cerdas itu baik, saya senang dengan orang yang smart. Tetapi hati-hati, biasanya orang itu akan cenderung sombong. Orang itu akan tanpa sadar sulit sekali mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sesungguhnya akan mengalir di tempat yang rendah, di tempat orang yang memiliki kerendahan hati. Dan juga yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, itu orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira. Dia senang mendengarkan firman. Tetapi sesungguhnya firman itu tidak bisa berakar. Tahannya hanya sebentar. Ketika penindasan, penganiayaan terjadi di dalam kehidupannya, ada masalah. Nah, firman itu tidak berbicara. Firman itu sama sekali tidak mengena, tidak ada nilai relevansi yang diingat. Jadi dia hanya ingat ketika firman itu didengar. Ketika mendengar firman Tuhan, dia mengatakan amin amin. Bahkan mungkin dia berusaha, kalau itu Alkitab manual, dia garis bawahi dengan berwarna. Tetapi ketika diperhadapkan kepada satu pergumulan hidup, kesulitan hidup, firman itu, janji-janji Tuhan itu tidak menggema, tidak dia ingat, sehingga dia berjalan menurut pikirannya sendiri. Dia tidak berjalan menurut apa yang firman Tuhan itu anjurkan. Yang ketiga adalah yang ditabur di semak duri. Artinya orang yang mendengar firman, tetapi karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, itu menghimpit firman itu dan tidak berbuah. Jadi ini berbicara tentang hati yang mendengar firman Tuhan, tetapi pengaruh dunia yang sedemikian kuat membuat dia terseret kepada arus dunia. Kekhawatiran dunia akan dunia membuat dia melakukan satu tindakan korupsi, melakukan satu tipu-tipu demi kekayaan, dan hartanya sesungguhnya tidak pada firman, tetapi hatinya pada dunia. Orang yang sedemikian akan sulit sesungguhnya untuk berbuah. Walaupun sesungguhnya dia bisa menjadi pendengar firman yang baik. Tetapi dalam perumpamaan yang lain Tuhan akan katakan ini termasuk tipe orang kaya yang bodoh. Yang terakhir ini adalah yang baik, yang menjadi atmas kita, yang ditabur di tanah hati yang baik. Orang yang mendengar firman itu mengerti. Jadi ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita akan mengerti.
kita akan mengerti. Jadi di dalam ayat Mas ini ada 3 kata yang penting, yaitu mendengar, bisa mendengar firman dengan baik. Sekali lagi saya mau sampaikan, ketika kita gagal mendengar firman, sesungguhnya kita akan gagal untuk mengerti firman. Ini kronologis, ini tidak bisa dibalik-balik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini tahap pertama yang harus Anda lalui dan saya lalui adalah menjadi pendengar yang baik. Mendengar tidak hanya ketika kita dengar YouTube tentang firman Tuhan, dengar orang khotbah di gereja, tetapi mendengar ketika kita membaca itu pun kita mendengar firman Tuhan. Apakah kita bisa mendengar dengan baik? Kemudian langkah yang kedua adalah kita mengerti. Orang-orang Kristen harus belajar mengerti apa artinya. Kalau kita tidak tahu, jangan kita biarkan. Kita harus cari tahu. Seperti kita begitu giatnya mencari uang sampai kita mendapatkan. Ketika kita tidak mengerti firman, harusnya kita tanya. Kita menjadi orang-orang yang haus. Saya sudah mengalami belajar S1, S2, S3, walaupun 2 kali S3 tidak saya bisa selesaikan, tetapi saya orang yang suka belajar. Sampai sekarang pun saya tetap belajar. Jadi belajar dalam arti melihat tafsiran, membaca dari para hamba-hamba Tuhan hebat yang dulu pernah mendalami nats itu, bagaimana mereka mengeksposisi firman dengan sangat bertanggung jawab. Jadi dalam rangka untuk mengerti, sehingga mindset yang tidak benar, teologi kemakmuran yang sesungguhnya tidak benar, itu akan terkikis karena kita tidak berhenti sampai mendengar, tetapi mengerti, berusaha mencerna, berusaha mendalami firman itu dengan baik. Jadi sekali lagi, ketika saudara gagal mendengar, saudara akan gagal untuk mengerti. Jadi ketika mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguhlah, jangan lakukan apapun aktivitas lain, hanya mendengar firman. Walaupun kita kebaktian online di rumah, jangan lakukan sambil makan, sambil minum. Jangan, konsentrasilah dengan kebenaran firman Tuhan. Toh waktunya kadang tidak panjang, tapi kita berusaha mengerti. Nah, di sini saya sebagai hamba Tuhan juga mau memberi masukan kepada saya sendiri sebagai hamba Tuhan dan juga rekan-rekan hamba Tuhan. Seringkali firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak membuat jemaat mengerti. Mereka bingung. Kami kebaktian online, begitu hamba Tuhannya khotbahnya tidak benar, anak-anak saya sudah terbiasa tahu dengan khotbah yang benar karena saya beritahu teori-teori tentang bagaimana menyampaikan firman secara bertanggung jawab. Dia tertawa, dia tidak mau mendengarkan firman yang tidak bisa dimengerti. Jadi hamba-hamba Tuhan harus bagaimana mempersiapkan firman dengan baik, mempersiapkan firman dengan seringkas-ringkasnya, semudah-mudahnya untuk bisa membuat jemaat mengerti. Untuk itulah saya memiliki satu beban yang begitu mendalam. Setiap hari saya posting kerangka firman. Sesungguhnya di sana ada kerangka ekspositori, kerangka tekstual, kerangka tematis. Jadi saya rindu sesungguhnya berbagi dengan hamba Tuhan bagaimana khotbah harus ada kerangkanya. Walaupun sesungguhnya tidak harus 1, 2, 3, itu hanya semestinya saya mau mengatakan harus ada kerangka. Satu pun tidak apa-apa, tapi ada kerangkanya. Khotbah narasi pun tanpa poin juga tidak apa-apa, tetapi ada kerangka yang tersembunyi yang harus disampaikan. Jangan putar-putar. Dunia ini sangat menarik. Kalau firman Tuhan tidak disampaikan dengan menarik, sesungguhnya kita hamba-hamba Tuhan yang paling bertanggung jawab terhadap firman Tuhan ini bisa dimengerti dengan baik dan bahkan menarik oleh generasi ini. Ini tugas kita.
Sehingga bagaimana kita juga hamba-hamba Tuhan harus terjun ke dunia online, karena di sana ada banyak orang sekarang berada, dan firman Tuhan harus kita banjirkan di sana supaya orang berjumpa dengan firman Tuhan dan mengerti, dan diulang-ulang bagaimana supaya mendengar, bagaimana supaya mengerti. Dan terakhir barulah ketika orang itu bisa mendengar dengan baik, menyimpan, mengerti, merenungkan, sesungguhnya barulah orang itu akan berubah. Barulah orang itu akan menghasilkan buah. Buah dari buah pertobatan, buah dari buah pelayanan, buah dari buah-buah roh, sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat, sehingga Injil Kristus tersampaikan. Sehingga disinilah saya tadi katakan bahwa ini favorit, perumpamaan yang Tuhan berikan ini menjadi favorit bagi saya, karena ini sesungguhnya teringkas semua bagaimana kekristenan harus menjalani kekristenannya, mulai dari awal sampai kemudian dia mendengar, mengerti dan menghasilkan buah-buah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadilah tanah hati yang baik, bukan tanah hati yang keras. Saya mengkonseling orang lewat online dan saya sedih karena di dunia ini sesungguhnya ada banyak sekali orang-orang yang sudah tidak bisa disentuh firman hatinya. Hatinya sudah keras. Dosa sedemikian sudah melilit hidupnya sehingga dia tidak bisa keluar lagi. Berbahagialah kita kalau kita masih memiliki tanah hati yang peka, yang bisa mendengar, yang bisa mengerti. Karena engkau dan aku akan bisa berubah dan bisa menghasilkan buah. Selamat menjadi pencinta firman yang akan terus kiranya engkau suka mendengar firman, engkau suka mengerti firman, dan engkau akan menghasilkan buah-buah yang baik. Salam sejahtera, salam misi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.